Cifu bawa Inter menang beruntun. Bayern Munchen sapu bersih 9 laga awal. Liverpool tumbang 2 kali beruntun. Mbappe hat-trick, Madrid bantai Kairat. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. FC Seoul versus Buriram United di Seoul World Cup Stadium. Nasib buruk menimpa Sandy Walsh di menit ke-19. Ia harus ditarik keluar akibat cedera. Di sisi lain, FC Seoul mendominasi laga. Pada babak pertama, mereka unggul 2-0 lewat gol Chio Jun dan Jung Seong Won. Memasuki babak kedua, pelatih Omar Los memasukkan Sain Patin Nama. Namun, Buriram tetap kesulitan membalas. Justru gawang mereka kembali jebol di menit ke-67 lewat sepakan Lucas Rodriguez. Berkat hasil ini, FC Seoul memimpin klasemen grup timur dengan 4 poin, sementara Buriram tertahan di posisi ke-7 dengan 3 poin. Laga Bodo Glimt versus Tottenham di Liga Champions berlangsung di Asmira Stadion. Bodo Glimt memimpin di menit ke-52 melalui gol Jens Peter Hag. Hag kembali menjadi mimpi buruk Spurs. Di menit ke-66, ia mengadakan golnya dengan sepakan keras kaki kiri. Tottenham memperkecil ketertinggalan di menit ke-74 melalui sundulan Mick van de Ven. Drama terjadi di masa injury time. Bola masuk ke gawang Glimt usai Gunderson bikin gol bunuh diri. Berkat kemenangan ini, Tottenham mengoleksi 4 poin dan di posisi ke-4 klasemen grup. Sementara Bodo Glimt baru mengumpulkan 2 poin. Marseille versus Ajax di Liga Champions berlangsung di Stade Velodrome. Tuan rumah sudah unggul cepat di menit ke-6 lewat aksi Igor Paikao. Paikao kembali bikin gol di menit ke-12. Kali ini lewat tembakan dari luar kotak penalti, skor menjadi 2-0. Marseille menambah penderitaan Ajax di menit ke-28. Giliran Mason Greenwood menjadi 3-0. Memasuki babak kedua, Aubameyang ikut mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-55. Berkat hasil ini, Marseille mengoleksi 3 poin dan naik ke posisi ke-7 klasemen. Ajax Amsterdam terburuk di urutan ke-35 klasemen dengan 0 poin dari 2 laga. Atalanta versus klub Brugge di lanjutan Liga Champions berlangsung di Gewis Stadium. Tim tamu unggul lebih dulu di menit ke-34 lewat sepakan Christos Zolis. Baru di menit ke-70, tuan rumah mendapat penalti. Lazar Samidzic sukses menyamakan skor menjadi 1-1. Menit ke-87, bola disundul Pasalic dari jarak dekat untuk membawa Atalanta berbalik unggul 2-1. Berkat hasil ini, Atalanta mengoleksi 3 poin dan naik ke posisi ke-19 klasemen. Klub Brugge tertahan di posisi 9 klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Inter Milan menjamu Slavia Praha di Stadion Giuseppe Meazza. Di menit ke-30, Inter membuka keunggulan setelah Lautaro Martinez mencetak gol. 4 menit berselang, tepat di menit ke-34, Inter mengadakan skor. Umpan tarik disambar Denzel Dumfries di tiang dekat. Selepas jeda, Inter menambah gol ketiga di menit ke-65. Lautaro Martinez mencetak gol keduanya malam itu. Dengan hasil ini, Inter mengoleksi 6 poin dari 2 laga dan menempati posisi ketiga klasemen. Sementara Slavia baru mengumpulkan 1 poin. Christian Cifu mencatat awal gemilang di Liga Champions sebagai pelatih Inter Milan. Ia menjadi manajer keempat yang mampu meraih kemenangan dalam 2 laga perdana fase grup, menyusul nama besar seperti Roberto Mancini, Claudio Ranieri, dan Luciano Spalletti. Catatan ini diungkap oleh Squawka. Inter tampil solid di bawah asuhan Cifu, yang sebelumnya dipercaya menangani tim muda sebelum naik ke level utama. Start sempurna ini memberi sinyal positif bagi perjalanan Inter di Eropa musim ini. Bayern Munchen bertamu ke markas Pafos di Stelios Kyriakides Stadium. Pada menit ke-14, Harry Kane membuka skor setelah menerima umpan Michael Olise. Bayern mengadakan keunggulan di menit ke-23 lewat gol yang dicetak oleh Rafael Guerreiro. 6 menit berselang, Nicholas Jackson ikut mencatatkan namanya di papan skor usai menerima assist dari Olise. Harry Kane mencetak gol keduanya di menit ke-37 lewat aksi individu menembus kotak penalti. Pafos sempat memperkecil kedudukan di menit ke-41 melalui sepakan jarak jauh Mislav Orsic. Bayern kembali mencetak gol di menit ke-67. Kali ini Michael Olise membawa tim tamu unggul 1-5. Hasil ini membuat Bayern meraih 6 poin dan naik ke posisi puncak klasemen. Sementara Pafos baru mengoleksi 1 poin dan di urutan ke-27. Bayern Munchen memulai musim kompetisi 2025-2026 dengan tren kemenangan sempurna, 9 pertandingan, 9 kemenangan di Bundesliga, DFB Pokal, Piala Super Jerman, dan Liga Champions.
Produktivitas gol mereka juga luar biasa, mencetak 35 kali dan hanya kebobolan 8 gol. Catatan ini menegaskan dominasi Bayern sebagai salah satu tim paling konsisten di Eropa saat ini. Performa tersebut membuat Bayern semakin percaya diri untuk bersaing di Bundesliga maupun Liga Champions musim ini. Harry Kane tampil luar biasa di awal musim bersama Bayern Munchen. Penyerang Inggris itu selalu mencetak gol atau assist di setiap laga Bundesliga dan Liga Champions musim ini. Catatannya mengesankan, hat-trick lawan RB Leipzig dan Hoffenheim, brace melawan Chelsea, Werder Bremen, hingga Pavos, plus kontribusi assist di duel kontra Augsburg dan Hamburg. Menurut laporan resmi Squawka, Kane bahkan berhasil mencetak 2 gol atau lebih dalam 5 pertandingan beruntun. Start produktif ini menegaskan perannya sebagai mesin gol utama Bayern. Manuel Neuer kembali menorehkan catatan bersejarah di Liga Champions. Kiper Bayern Munchen itu kini menyamai rekor Iker Casillas sebagai penjaga gawang dengan jumlah kemenangan terbanyak di kompetisi elit Eropa, yakni 101 laga. Menurut laporan resmi UEFA, torehan ini membuat Neuer sejajar dengan legenda Real Madrid tersebut, sekaligus menempatkannya di jajaran pemain dengan kemenangan terbanyak. Di atasnya ada Cristiano Ronaldo 115 dan Thomas Müller 111. Chelsea versus Benfica di Stamford Bridge berlangsung di matchday kedua League Pass Liga Champions. Chelsea akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-18. Umpan tarik Alejandro Garnacho malah salah diantisipasi Ricard Rios yang membuat gol bunuh diri. Meski intensitas tetap tinggi, tidak ada tambahan gol yang tercipta sampai peluit akhir. Pertandingan selesai dengan skor 1-0 untuk Chelsea. Berkat hasil ini, Chelsea mengoleksi 3 poin dan naik ke posisi ke-17 klasemen. Benfica terpuruk di urutan ke-30 dengan 0 poin dari 2 laga. Chelsea kembali diterpa masalah disiplin. Klub asal London itu harus kehilangan pemain melalui kartu merah dalam 3 dari 4 pertandingan terakhir. Joao Pedro diusir saat melawan Benfica, Trevoh Chalobah terkena kartu merah kontra Brighton, dan kiper Robert Sanchez juga bernasib sama ketika menghadapi Manchester United. Situasi ini membuat The Blues kerap harus bermain dengan 10 orang, memengaruhi performa mereka di berbagai kompetisi. Tren ini menjadi salah satu catatan negatif Chelsea di awal musim 2025-2026. Jose Mourinho tak mampu mengulang kejayaan lamanya di Stamford Bridge. Pelatih Benfica itu harus menerima kenyataan timnya kalah 0-1 dari Chelsea pada matchday kedua fase grup Liga Champions 2025-2026. Kekalahan ini membuat Mourinho kini sudah menelan jumlah kekalahan fase grup Liga Champions di Stamford Bridge, sama banyaknya dengan saat masih membesut Chelsea. Data dari Squawka mencatat, ia pernah tumbang 1-2 dari Basel pada 2013 dan kini kalah 0-1 dari mantan klubnya tersebut. Galatasaray versus Liverpool di Liga Champions berlangsung di Ramsey Park. Galatasaray dapat penalti. Victor Osimhen maju sebagai skuter dan sukses bikin gol di menit ke-16. Drama terjadi di menit ke-88 saat Liverpool sempat mendapat penalti setelah Konate dijatuhkan. Namun, wasit membatalkannya usai melihat VAR. Laga pun tuntas dengan skor 1-0 untuk Galatasaray. Liverpool pulang dari Turki tanpa poin. Hasil ini membuat Galatasaray meraih 3 poin dan naik ke posisi ke-18 klasemen, sementara Liverpool baru mengoleksi 3 poin di urutan ke-16. Liverpool mengalami kekalahan beruntun untuk kedua kalinya sejak ditangani Arne Slot. Setelah takluk 1-2 dari Crystal Palace di Premier League, The Reds kembali tersungkur 0-1 melawan Galatasaray di Liga Champions. Setelah kebobolan melawan Galatasaray, Liverpool gagal menjaga clean sheet dalam 5 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Catatan ini menambah tekanan jelang 2 laga besar berikutnya menghadapi Chelsea di Stamford Bridge dan Manchester United di Anfield. Victor Osimhen mencatat sejarah dengan menjadi pemain Nigeria pertama yang mampu mencetak gol untuk 3 klub berbeda di Liga Champions, Lille, Napoli, dan kini Galatasaray. Penyerang berusia 26 tahun itu memastikan kemenangan 1-0 Galatasaray atas Liverpool lewat eksekusi penalti di Ramsey Park. Menurut laporan Squawka, gol tersebut juga menjadikan Osimhen sebagai pencetak gol terbanyak asal Nigeria di kompetisi ini dengan koleksi 10 gol, melewati catatan Obafemi Martins 9 gol. Hebatnya, Osimhen mencapainya hanya dalam 17 pertandingan. Atletico Madrid menjamu Eintracht Frankfurt di Civitas Metropolitano. Tuan rumah langsung unggul lebih dulu di menit ke-10 via Giacomo Raspadori. Atleti terus menekan dan menambah gol di menit ke-33. Bola liar disambar Robin Early Norman. Menjelang turun minum, Julian Alvarez mengirim umpan yang diselesaikan Griezmann menjadi gol. Frankfurt mencetak gol pada menit ke-56, Jonathan Burkhardt yang bikin kedudukan 3-1.
Namun, Atletico kembali menjauh di menit ke-71. Giuliano Simeone mengubah skor menjadi 4-1. Berkat hasil ini, Atletico Madrid mengoleksi 3 poin dan naik ke posisi ke-6 klasemen, sementara Eintracht Frankfurt di urutan ke-15 dengan 3 poin. Antoine Griezmann resmi menorehkan catatan emas bersama Atletico Madrid. Penyerang asal Prancis itu menjadi pemain pertama dalam sejarah klub yang mampu mencetak 200 gol di semua kompetisi. Menurut data Opta Jose, torehan tersebut dicapai Griezmann dalam 454 pertandingan, unggul jauh dari rekor sebelumnya milik Luis Aragonés yang berhenti di angka 172 gol. Capaian ini sekaligus menegaskan status Griezmann sebagai salah satu legenda terbesar Los Rojiblancos, mengingat kontribusinya sejak datang pada 2014 dan kembali memperkuat tim pada 2021. Julian Alvarez sedang berada di puncak performanya bersama Atletico Madrid. Dalam sepekan terakhir, striker Argentina itu mencatat hat-trick penentu kemenangan kontra Rayo Vallecano, lalu memborong 2 gol, termasuk 1 tendangan bebas indah saat melawan Real Madrid. Tidak berhenti di situ, ia juga menyumbang 1 gol dan 2 assist kala menghadapi Eintracht Frankfurt di Liga Champions. Catatan musim ini makin impresif, 8 laga, 7 gol, dan 3 assist. Khairat Almaty versus Real Madrid di Liga Champions berlangsung di Almaty Ortalex Stadium. Di menit ke-24, Madrid unggul lebih dulu lewat penalti Kylian Mbappe. Mbappe menambah gol keduanya di menit ke-52 lewat sepakan chip usai menerima umpan panjang dari Courtois. Pada menit ke-73, Kylian Mbappe melengkapi hat-trick setelah menyambar umpan Rodrigo. Di menit ke-83, Eduardo Camavinga sukses menanduk bola kiriman Rodrigo untuk menjadikan skor 0-4. Brahim Diaz kemudian menutup pesta gol Madrid pada menit ke-90+3, mengunci skor 0-5. Berkat kemenangan ini, Madrid mengoleksi 6 poin dan di posisi kedua klasemen grup. Khairat masih tanpa poin di dasar klasemen. Kylian Mbappe tampil luar biasa sepanjang September. Penyerang Real Madrid itu mencetak gol di setiap pertandingan, baik bersama klub maupun tim nasional Prancis. Dari laga kontra Ukraina, Islandia, hingga Real Sociedad dan Atletico Madrid, Mbappe selalu menemukan jalan ke gawang lawan. Bahkan, ia menutup bulan ini dengan hat-trick saat menghadapi Khairat di Liga Champions. Menurut data resmi Squawka, torehan tersebut membuat Mbappe kini mengoleksi 4 hat-trick di Liga Champions, menyamai catatan rekan senegaranya Karim Benzema. Mbappe kini menjadi pencetak gol terbanyak ke-6 di Liga Champions dengan koleksi 60 gol. Thibaut Courtois kembali menorehkan catatan langka di Liga Champions. Kiper Real Madrid itu sukses memberi assist saat menghadapi Khairat Almaty, menambah daftar kecil penjaga gawang yang pernah melakukannya di kompetisi ini. Menurut data resmi Squawka, dalam 10 musim terakhir, hanya ada 8 momen kiper mencatat assist di Liga Champions. Courtois menjadi satu-satunya yang melakukannya lebih dari sekali, yakni bersama Chelsea melawan Karabakh pada 2017 dan kini bersama Real Madrid. Rekor tersebut menegaskan kontribusinya bukan hanya di bawah Mister. Gelandang PSG Vitinha tidak menuntaskan sesi latihan tim di Estadio Olimpik Barcelona jelang laga Liga Champions Rabu malam waktu setempat. Laporan El QP menyebut pemain asal Portugal itu meninggalkan lapangan lebih cepat, menimbulkan keraguan soal kebugarannya untuk pertandingan kontra Barcelona. Situasi ini menambah daftar masalah bagi Luis Enrique, sebab PSG sudah dipastikan tanpa Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, dan Désiré Doué. Keputusan soal kondisi Vitinha kemungkinan baru ditentukan jelang hari pertandingan. Pemerintah kota Milan akhirnya menyetujui penjualan Stadion San Siro kepada 2 penghuninya, Inter Milan dan AC Milan. Dalam sidang Dewan Kota, 24 anggota mendukung keputusan tersebut, sementara 20 lainnya menolak. Kedua klub ini berhak mengembangkan proyek besar senilai 1,2 miliar euro untuk membangun stadion baru berkapasitas 71.500 kursi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2031. Seperti dilaporkan situs resmi Comune di Milano, sebagian besar struktur lama San Siro akan dibongkar untuk memberi ruang bagi arena modern tersebut. Barcelona melaporkan kerugian bersih sebesar 17 juta euro untuk tahun keuangan 2024-2025. Meski operasi normal klub masih menghasilkan laba 2 juta euro, klub menyebut beban luar biasa sebagai penyebab angka negatif tersebut, serta pendapatan terbatas akibat renovasi Spotify Camp Nou yang menurunkan pemasukan laga kandang. Untuk musim 2025-2026, Dewan Direksi menargetkan laba bersih 4 juta euro dan menegaskan optimisme bahwa pendapatan dari sponsor, merchandise, dan kembalinya penonton ke stadion akan memperkuat posisi keuangan klub.
Arsenal resmi mengumumkan perpanjangan kontrak William Saliba hingga 2030. Bek berusia 24 tahun itu pertama kali bergabung pada Juli 2019 dan sejak itu mencatat 140 penampilan di semua kompetisi. Dalam pernyataan di situs resmi klub, Arsenal menegaskan Saliba kini menjadi bagian penting dari lini pertahanan mereka. Kontrak jangka panjang ini menegaskan kepercayaan manajemen terhadap kualitas yang konsisten menjaga stabilitas tim. Kesepakatan baru ini sekaligus mematahkan spekulasi ketertarikan Real Madrid terhadapnya. Liverpool mendapat pukulan berat jelang laga Premier League melawan Chelsea akhir pekan ini. Kiper utama mereka Alisson Becker dipastikan tidak bisa tampil setelah mengalami cedera saat menghadapi Galatasaray di Liga Champions. Dalam laga tersebut, Alisson ditarik keluar pada menit ke-55 usai melakukan penyelamatan penting dari peluang Victor Osimhen. Arne Slot menjelaskan seusai pertandingan bahwa sang kiper merasakan masalah ketika berlari kembali ke posisinya. Anda bisa pastikan dia tidak akan bermain Sabtu ini, ujar Slot. Chelsea dipastikan tidak bisa menurunkan André Santos setidaknya sampai jeda internasional Oktober. Kabar ini disampaikan langsung oleh pelatih Enzo Maresca dalam konferensi pers usai laga Liga Champions kontra Benfica. Gelandang asal Brasil itu mengalami cedera saat menghadapi Brighton dan kini masuk daftar panjang pemain absen The Blues. Kami kehilangan André Santos hingga setelah jeda internasional, kata Maresca. Klub London tersebut masih akan melakoni satu laga terakhir sebelum jeda, yakni melawan Liverpool. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.